Cuma kowe dalam-dalamnya. Awas awas. Woi, pelan-pelan. Woi, sabar. Instansinya apa? Dia nggak teriak, instansinya apa? Ya, pas. Kami mau lewat aja, Pak. Enggak, turun dulu. Keluar dulu. Diam dulu. Bapak tahu kami dari kampus mana? Kami nggak tahu, kami nggak ada. Kalau Bapak kenalin Pak, kami dari kampus Universitas yang hampir dilanggar Pak. Bukan apa sekarang? Kita ini, Pak. Kita baik-baik apa ya? Iya, baik-baik. Kami baik-baik. Keluar aja dulu. Mas, ini Keluar, suruh keluar. Ya udah buka kacanya, kalau buka kaca cepet kok. Sabar, diam. Yang di dalam itu anaknya di luar kepala. Wah, gampang banget. Keluar. Aktif banget ang pimpinan. Keluar. Kami roket keluar. Woi, kalau berani keluar. Sabar, Bang. Iya, Semua juga puasa. Semua juga puasa, Pak. Semua juga puasa. Sabar dulu. Buka aja, turunin lah. Sombong amat. Apa Bang, sabar nih, kali ini gua nggak sombong. Ya udah bukain dulu ngobrol. Apa ini namanya, Bang? Keluar nih, Kak. Gak usah di belakangnya. Ayo. Mobilnya iringin. Mobilnya. Kita bukan pengen negosiasi. Ayo, buka jalan. Cuma kowe dalam-dalamnya. Awas. Media. Mbak Vita ini Menteri Hukum, Menteri HAM. Menteri Hukum. Ketemu kan? Salaman dong. Udah dong bareng Pak. Tepuk tangan. Bapak tenang aja. Lawan kami 4 tahun reformasi sehingga mereka gugur. Ya, nanti saya akan sebagai sebagai menteri hukum yang bertanggung jawab menyangkut soal peraturan, tapi kan bukan saya yang kementerian teknis. Nah karena itu
kita Kementerian Hukum. Nah karena itu nanti saya akan sampaikan kepada seluruh kementerian, menyangkut juga kepada pimpinan DPR. Ini saya masuk nanti untuk menyampaikan tuntutan teman-teman. Jadi baik itu di Kementerian Pertahanan, di Kementerian Sekretaris Negara dan juga kepada. Bapak datang ke sini yang mau rapat. Enggak, saya satu itu mau rapat, satu mau rapat. Yang kedua, ini bukan soal RUU TNI lagi. Iya, beda Pak ya, udah beda. Ya, nah karena itu saya akan masuk sampaikan tuntutan teman-teman yang di bawah, termasuk kepada pimpinan. Dan kalau saya izin masak kalau misalkan DPR masih tetap untuk memparipurnakan kedua revisi undang-undang TNI, maka di hari ini juga kami akan membawa jumlah masa yang lebih banyak. Oke, saya sampaikan. Bahwa gerbang ini pernah rusuh karena ini. Pak, izin. Saya tahu Bapak yang merekomendasi untuk Kementerian Pertahanan. Tapi Bapak coba sampaikan kepada Pak Prabowo. Itu RUU bukan masuk dalam program prolegnas prioritas. Cuma dari Ibu pribadi juga sampaikan kepada teman-teman DPR semua. Fraksi PDI tidak pernah masuk prolegnas prioritas. DPR seharusnya menjadi penyeimbang pemerintah. Namun kenapa DPR mengakomodir semua kepentingan pemerintah? Pak Presiden Prabowo Subianto kenapa langsung memberikan surat penunjuk dari pemerintah untuk membahas RUU TNI, sedangkan DPR awal mulai belum mengakomodir ini, belum mengatakan iya atau tidak, tapi langsung mengeluarkan surat presiden, surat keputusan presiden. Mungkin dari pemerintah mempunyai itu Pak kewenangan lebih besar untuk membatalkan ini. Tolong sampaikan kepada Pak Prabowo, tarik semuanya, batalkan. Ya, saya akan sampaikan. Cuma yang penting teman-teman tahu, ini kan akibat reformasi. Bahwa dulu kekuasaan membentuk undang-undang itu ada di pemerintah, ada di presiden. Tapi pasca amandemen, kekuasaan membentuk undang-undang itu nah, karena itu tidak mungkin bagi presiden tiba-tiba tidak menanggapi sebuah, karena di undang-undang itu kan 60 hari sejak undang-undang ini dikirim. Itu bukan diundangkan. Kalau ada usulan inisiatif dari parlemen, 60 hari wajib hukumnya bagi presiden untuk mengirim supres. Wajib. Enggak, bukan. Jadi prosesnya. Penting adik-adik tahu dulu prosesnya. Soal substansinya itu soal lain. Tadi kan ini kita bicara substansi nih. Izin Pak, izin masuknya Pak ya. Kalau dari lubang substansi ya, kalau kita bicara substansi, kita sudah capek Pak dicekokin sama substansi. Substansi dari DPR RI, pemerintah nggak ada yang kena masyarakat. Ini semua RUU bakal jadi Pak. Kalau nggak ada tindakan dari pemerintah, Bapak selalu Bapak harus bisa Pak. Jadi masyarakat, jangan Bapak cuma pegang tanggal segala macam, nggak ada masalah Pak. Itu RUU jadi segala macam, Bapak sih gimana kamu melihat? Gimana kamu melihat? Itu yang mesti kita lihat panjang ke dalam Pak. Jangan cuma stagnan di sini Pak. Gara-gara pimpinan TNI, Komisi 11 jadi bintang 4, terus kita semua jadi oke-oke aja ketika TNI jadi segala setiap Teman-teman sudah baca nggak yang maksud saya hasil yang keputuskan kemarin? Yang kemarin bisa dipanggil yang hasil itu lawan kami 4 tahun reformasi dan juga senior itu perjuangan Pak, sehingga mereka gugur. ya nanti saya akan sebagai menteri Dengan Bapak yang merekomendasi. ya bukan jadi ini sebagai menteri bukan saya sebagai menteri hukum yang bertanggung jawab menyangkut soal program kan bukan saya yang kementerian teknis. Nah karena itu kita kementerian hukum. Nah karena itu nanti saya akan sampaikan kepada seluruh kementerian, menyangkut juga kepada pimpinan DPR. Ini saya masuk nanti untuk menyampaikan tuntutan teman-teman. Jadi baik itu di Kementerian Pertahanan, di Kementerian Sekretaris Negara dan juga kepada. Bapak datang ke sini yang mau rapat. Enggak,
Satu itu mau rapat, satu mau restu. Yang kedua, ini bukan soal RUU TNI lagi. Ya, beda ya Pak ya, beda. Ya, nah, karena itu saya akan masuk sampaikan tuntutan teman-teman yang setempat, termasuk kepada pimpinan. Dan saya izin masuk kalau misalkan DPR masih tetap untuk memparipurnakan kedua revisi undang-undang TNI, maka di hari ini juga kami akan membawa jumlah massa yang lebih banyak Oke, saya sampaikan. bahwa gerbang ini pernah rusuh kan. Saya tahu bukan Bapak yang merekomendasi untuk kementerian pertahanan, tapi Bapak coba sampaikan kepada Pak Prabowo itu RUU bukan masuk dalam program prolegnas prioritas. Cuma dari Ibu pribadi juga sampaikan kepada teman-teman DPR semua. Fraksi PBDI tidak pernah masuk prolegnas prioritas. DPR seharusnya menjadi penyeimbang pemerintah. Namun kenapa DPR mengakomodir semua kepentingan pemerintah? Pak Presiden Prabowo Subianto kenapa langsung memberikan surat penunjuk dari pemerintah untuk membahas RUU TNI, sedangkan DPR awal mulai belum mengakomodir, belum mengatakan iya atau tidak, tapi langsung mengeluarkan surat presiden, keputusan presiden. Mungkin dari pemerintah mempunyai kewenangan lebih besar untuk membatalkan ini. Tolong sampaikan kepada Pak Prabowo, tarik semuanya, batalkan. Ya, saya akan sampaikan. Cuma yang penting teman-teman tahu, ini kan akibat reformasi. Bahwa dulu kekuasaan membentuk undang-undang itu ada di pemerintah, ada di presiden. Tapi pasca amandemen, kekuasaan membentuk undang-undang itu nah, karena itu tidak mungkin bagi presiden tiba-tiba tidak menanggapi semua, karena di undang-undang itu kan 60 hari sejak undang-undang ini dikirim. Itu bukan diundangkan. Kalau ada usulan inisiatif dari parlemen, 60 hari wajib hukumnya bagi presiden untuk mengirim supres. Wajib. Enggak, bukan. Jadi prosesnya. Penting adik-adik tahu dulu prosesnya. Soal substansinya itu soal lain. Tadi kan ini kita bicara substansi nih. Izin Pak, izin masuknya Pak ya. Kalau saya bicara substansi ya, kalau kita bicara substansi, kita sudah capek Pak dicekokin sama substansi. Substansi dari DPR RI, pemerintah nggak ada yang kena ke masyarakat. Ini semua RUU bakal jadi Pak kalau nggak ada tindakan dari pemerintah. Bapak selalu Bapak harus bisa Pak jadi masyarakat. Jangan Bapak cuma pegang tanggal publik segala macam, nggak ada masalah Pak. Itu RUU jadi segala macam. Bapak saya gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Dari itu yang mesti kita lihat panjang ke dalam. Jangan cuma stagnan di sini Pak. Gara-gara pimpinan TNI, Komisi 13 jadi bintang 4, terus kita semua jadi oke-oke aja ketika TNI jadi di segala setiap aspek. Teman-teman sudah baca nggak yang maksud saya hasil yang keputusan kemarin? Yang kemarin bisa dipanggil yang hasil itu. Dia